Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok keamanan jaringan yaitu kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan mengenai edukasi pada bidang keamanan jaringan di era digital. Boleh di next? Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Lutfi, lalu ada saya sendiri Rizwan Mailizar dan Aji Wahyu Satrio Utomo. Boleh di next? Nah, apa sih cyber security itu? Secara sederhana, cyber adalah istilah yang merujuk pada segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia digital, seperti jaringan komputer, internet, lalu interaksi antara manusia, lalu data, dan perangkat lunak yang terdapat pada komputer. Nah, keamanan online berarti menjaga informasi Anda tetap aman saat online di internet. Lalu, keamanan jaringan juga membantu Anda menghindari masalah seperti hacker dan scam yang bertebaran di internet. Boleh di next? Nah, berikut ini ada jenis-jenis kejahatan di bidang cyber. Yang pertama itu ada phishing. Contoh phishing itu ketika Anda dikirimi sebuah link mencurigakan. Nah, ketika Anda buka linknya, maka Anda diarahkan ke situs web palsu yang mirip dengan web asli seperti login Shopee, Tokopedia, dan aplikasi-aplikasi internet lainnya. Lalu ada virus malware atau malicious software. Ini adalah perangkat lunak jahat yang dirancang untuk merusak atau menyusup ke komputer tanpa izin. Lalu ada DDoS, yaitu serangan yang bertujuan untuk melumpuhkan sebuah situs web atau layanan online dengan membanjiri server target dengan lalu lintas internet palsu dari banyak komputer. Lalu yang terakhir ada pencurian identitas seperti ketika KTP Anda dicuri atau data pribadi Anda dicuri untuk daftar pinjol, judi online, dan sebagainya. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan tentang dampak kebocoran data secara personal. Pertama, di sini ada pencurian identitas, di mana para hacker bisa menggunakan identitas kita mulai dari nama, alamat, dan juga tanggal lahir itu untuk meniru kita sebagai pelaku kejahatan. Yang kedua, di base sini ada bagian kerugian dari secara finansial, di mana jika bocor adalah data-data dari finansial dan juga passwordnya, maka tentu saja kita akan mengalami kebocoran atau kerugian secara finansial atau keuangan. Lalu yang ketiga yang terakhir itu adalah gangguan dari psikologis, di mana pada saat kita mengetahui data kita bocor, kita biasanya akan merasakan cemas ataupun takut jika kita di framing ataupun uang kita hilang secara begitu saja. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya di sini ada dampak bocoran data secara organisasi, di mana yang pertama kehilangan dari kepercayaan publik ini sendiri, di mana sebuah organisasi itu pada saat kebocoran data, maka customer itu akan merasakan tidak aman gitu. Jadi kepercayaan publik terhadap sebuah perusahaan tersebut akan menurun atau bahkan menghilang. Dan juga kemudian ada kerugian dari finansial besar, di mana biaya recovery sistemnya itu dari sebuah organisasi akan memiliki biaya yang sangat besar. Dan juga yang ketiga ada reputasi yang rusak, di mana sebuah kebocoran data itu dapat mempengaruhi nilai brand dan juga relasi bisnis secara jangka panjang. Oke, boleh di next. Di sini adalah contoh kasus nyata di mana Tokopedia pada tahun 2020 itu mengalami kebocoran data sebesar 91 juta, yang dimana pada saat itu Tokopedia itu gagal untuk memenuhi keamanan dan akhirnya digugat sebanyak 100 miliar rupiah. Oke, boleh di next. Nah, kemudian penyebabnya, salah satu dari sellernya atau hackernya itu mengumumkan bahwa salah satu alasan utamanya itu adalah karena Tokopedia itu gagal menggunakan algoritma SALT, yaitu adalah sebuah algoritma yang digunakan untuk mempersulit proses cracking dari sebuah hashing. Oke, boleh di next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai saran untuk pengguna individu dan juga organisasi. Untuk pengguna individu, kita dapat menggunakan 2FA atau Two Factor Authentication, di mana pengguna itu mendapatkan kode khusus pada perangkat pertama untuk memastikan bahwa perangkat kedua adalah emang punya pengguna. Lalu selanjutnya adalah menghindari password dengan sandi yang lemah, seperti admin123 ataupun password yang berkaitan dengan ulang tahun. Untuk organisasi dapat menyiapkan backwall data dan firewall yang tinggi untuk mencegah serangan cyber, lalu melakukan pelatihan terhadap karyawan agar dapat membedakan apa itu phishing, malware, dan ancaman cyber lainnya. Selanjutnya adalah peran pemerintahan dalam keamanan data. Apa peran pemerintahnya? Yang pertama adalah membentuk Badan Pengawas Keamanan Cyber, badan yang khusus ditugaskan untuk melawan ancaman cyber dari cyber attack.
Lalu memberikan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan saat serangan cyber terjadi. Lalu berkolaborasi untuk memperkuat sektor keamanan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peran generasi muda untuk meningkatkan keamanan. Yang pertama menjadi guardian di new era, yang berarti para generasi baru atau Gen Z akan menjadi pelindung baru di new era. Selanjutnya adalah melanjutkan edukasi mengenai cyber. Edukasi mengenai cyber tidak boleh terputus dan akan terus berlanjut oleh generasi selanjutnya. Lalu berpartisipasi dalam komunitas keamanan cyber agar keamanan cyber komunitasnya menjadi luas dan lebih dikenal orang. Lalu yang terakhir menjadi digital volunteer untuk membantu UMKM kecil meningkatkan digital keamanan mereka. Selanjutnya adalah kesimpulan. Di dalam kesimpulannya ini adalah keamanan jaringan di era digital bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah ataupun perusahaan, tetapi juga individu dan generasi muda. Ancaman cyber seperti phishing, ransomware, ataupun kebocoran data terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, kerjasama antar masyarakat, organisasi, dan juga pemerintahan disertai kesadaran digital yang tinggi sangat penting agar keamanan data pribadi serta sistem nasional dapat terjaga dengan baik. Maka dari itu, jadilah pengguna internet yang bijak dan bagian dari generasi yang peduli terhadap keamanan cyber. Begitu saja presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk attention-nya. Kelompok 2 undur diri.